Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk untuk melaksanakan kewajiban Allah. Tadi salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk sesaat untuk berthalabul ilmi. Kan hari ini bertepatan dengan puasa Arafah, walaupun kenyataannya di Saudi Arabia bahwa wukuf itu terjadi kemarin. Harusnya puasa Arafah itu kemarin, tetapi menjadi khilaf para ulama ketika sebuah negeri berbeda puasanya dengan adanya wukuf yang ada di Arafah. Ada yang mengatakan bahwa puasa itu ditentukan dengan wukuf, artinya harusnya kemarin kita puasa Arafah. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, tapi puasa itu ditentukan dengan penentuan tanggal. Karena pemerintah kita menentukan tanggal bahwa puasa Arafah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan memang tanggal 9 itu hari ini, maka kita mengikuti instruksi pemerintah bahwa kita puasa ikut pemerintah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumukum yaumu tasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas. Saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas. Puasa kalian itu ketika pemerintah berpuasa, dan fitrinya kalian juga tatkala pemerintah mengadakan Idul Fitri. Dari hadis ini para ulama menganjurkan bahwa hendaklah kita ini mengikuti kebijakan pemerintah untuk menyedikitkan khilaf perselisihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi yang ingin saya jelaskan pagi ini tentang keutamaan puasa Arafah dan keutamaan hari Arafah itu sendiri. Yang pertama, bahwa hari Arafah ini termasuk afdalu ayyam, seutama-utama hari dalam satu tahun itu. Ada yang disebut dengan hari-hari terbaik di dunia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada yang mengatakan bahwa hari Arafah itu adalah paling afdalnya, dan juga hari nahar setelahnya. Kapan? Besok, Idul Adha. Nabi SAW mengatakan afdalul ayyam yauma Arafah, afdalul ayyami yaumu Arafah. Seutama-utama hari adalah hari Arafah. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hari Arafah adalah hari di mana Allah menyempurnakan agama Islam. Jadi turunnya surah Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun di hari Arafah, dan ayat ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, karena tidak ada agama yang lebih sempurna melebihi Islam. Makanya wajar dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari, ketika seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, innakum taqra'una ayatan law nazalat fina ma'syaral yahud latakhadnaha 'idan.
Wahai Umar, kata Yahudi, sesungguhnya kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian yang kalau seandainya ayat itu turun bagi kami bangsa Yahudi, tentu kami akan jadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya kami. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la a'lamu haitsu unzilat wa aina unzilat wa aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawma unzilat. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah aku tahu kapan ayat itu diturunkan, di mana ayat itu diturunkan, dan kenapa ayat itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, ayat itu diturunkan yauma Arafah, hari Arafah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dan aku tahu harinya, hari Jumat di bulan Dzulhijjah. Artinya bahwa kesempurnaan Islam dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 3 ini menjadikan kebanggaan orang-orang Yahudi kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka. Anehnya, harusnya kita sebagai orang Islam lebih bangga dibandingkan orang-orang Yahudi karena ayat itu turun kepada kita. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian masih tidak yakin atau kurang yakin bahwa Islam itu agama sempurna, sehingga masih dibutuhkan penambahan ataupun pengurangan. Sesuatu yang sudah sempurna itu tidak bisa ditambah, apalagi dikurang. Namanya sempurna. Maka cukup dengan apa yang ada pada agama Islam ini, maka itu sudah menyempurnakan ataupun mengatakan bahwa Islam itu din, agama yang sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa hari Arafah juga adalah bagian daripada hari Id. Jadi hari Id itu bukan Idul Adha saja. Bahwa Id itu kalau di bulan Dzulhijjah itu ada 3. Pertama hari Arafah, yang kedua Yaumun Nahar, hari penyembelihan, yang ketiga Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Jadi hari Arafah bagian daripada hari Id. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah id kita umat Islam, dan hari tasyrik adalah hari makan dan hari minum. Jadi kita sekarang ini berada di hari raya umat Islam. Kemudian yang keempat, tidaklah syaitan merasa terhina, tidaklah syaitan merasa terhina, merasa sedih, merasa kecewa, merasa sakit hati, kecuali di hari Arafah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya turun, mereka terasa terhinakan. Karena ada 2 waktu setan merasa terhinakan. Pertama di perang Badar, yang kedua di hari Arafah, dan itu setiap tahun berdasarkan hadis Nabi SAW. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu akan membanggakan hamba-hambanya, terutama yang datang wukuf ke Arafah di hadapan para malaikat, dan mengatakan, innallaha yubahi bi ahli arafata malaikatahu. Allah bangga dengan penduduk Arafah yang datang wukuf itu terhadap malaikat-malaikatnya, dan mengatakan, ya malaikati unzur ila ibadi qad atauni syu'than ghubra dhahin. Lihat hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dengan kekusutan mereka, penuh debu di atas kepala mereka, penuh pengorbanan di atas penderitaan mereka. Itu semua karena aku, kata Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hari Arafah, dan hari itu penuh dengan rahmat yang Allah turunkan kepada makhluknya. Dan tentunya di antara keutamaan hari Arafah juga ada puasa yang kita sedang menjalaninya, yang disebut dengan puasa Arafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ibadah puasa ini
adalah ibadah yang sangat mulia, ditinjau dari segi manapun. Ditinjau dari kesehatan, maka puasa adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena sepakat kan, terutama pakar-pakar kesehatan, bahwa orang yang berpuasa itu hakikatnya sedang membuang racun dalam badannya. Sehingga kita lihat bahwa orang-orang yang suka berpuasa dengan orang-orang yang suka makan dan minum sesukanya, biasanya orang-orang yang berpuasa itu lebih panjang umurnya dibandingkan orang yang makan segalanya. Ya tentu tidak syak lagi bahwa usia itu ditentukan takdir. Takdir oranglah yang kemudian menentukan usia seseorang. Tapi bagaimanapun ada sebab bahwa kita ini bisa dipanjangkan umurnya. Seperti Nabi SAW mengatakan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, silahkan bersilaturahim, kata Rasul. Jadi ada sebab juga gitu ya untuk memperpanjang umur. Lah salah satunya dengan cara berpuasa. Karena puasa ini menyehatkan badan, terutama di hari-hari sekarang, di mana orang-orang itu kan malas bergerak. Rata-rata sekarang ini orang hanya nongkrong saja di depan komputer, duduk, lebih banyak kerjanya duduk dibandingkan bergerak gitu ya. Maka itu puasa lebih layak bagi mereka, lebih cocok bagi mereka untuk menjaga kesehatan. Karena sekali lagi bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sia-sia di balik puasa itu. Tidak sebagaimana orang-orang orientalis barat yang mengatakan bahwa puasa ini ibadah main-main, ibadah yang tidak ada gunanya, buat apa lapar-lapar katanya. Mereka menentang fitrah mereka sendiri dan akal mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi Nabi SAW mengatakan, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 perjalanan atau 70 musim. Itu secara umum puasa ya. Secara khusus puasa Arafah, maka Nabi SAW ditanya tentang pahala puasa Arafah ini. Apa kata Rasul? Yukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Maka puasa Arafah akan menggugurkan kesalahan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Artinya 2 tahun berturut-turut, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang keempat. Yang kelima, bahwa hari Arafah adalah hari dosa-dosa kita akan diampuni, dan hari Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Tidak ada hari-hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan Allah akan mendekat kepada hamba-hambanya. Thumma yubahi bihimul malaikah, kemudian dia akan membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Fayaqul, dan mengatakan, ma arada haula, apa yang dikehendaki mereka, apa yang dikehendaki mereka. Maka malaikat tidak menjawab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka datang kepadaku dengan penuh debu di atas kepala, dengan pakaian yang kusut, mereka berkorban untukku, maka ku ampuni semua dosa-dosanya dan ku merdekakan mereka dari api neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang ditakdirkan mereka bisa melakukan haji dan bisa wukuf di Arafah. Kemudian bagi orang yang tidak haji, selain berpuasa juga disunahkan untuk memperbanyak zikir dan doa.
Karena Nabi SAW mengatakan khairud du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak berdoa. Apalagi kita sedang berpuasa, terutama waktu-waktu berbuka, harinya saja mengabulkan doa. Apalagi kondisinya sedang berpuasa, apalagi sedang berbuka puasa, maka lebih mustajab lagi itu doa-doa kita ini. Karena Rasul yang mengatakan sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kedua, selain berpuasa berbanyak doa. Kemudian yang ketiga, perbanyak takbir. Yang sering saya katakan dengan istilah di negeri kita ini takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan takbir itu ada dua macam, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak kita kumandangkan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kita bisa kumandangkan takbiran ini di jalan raya, di pasar-pasar, di tempat pekerjaan, di rumah, dimanapun. Tapi nanti ada takbir muqayyad ketika hari-hari tasyrik, setiap salat wajib kita bertakbir. Itu juga di antara sunnah yang disunnahkan Nabi SAW kepada kita, terutama di hari Arafah ini. Berpuasa, kemudian memperbanyak doa, kemudian memperbanyak takbir, dan tentunya juga memperbanyak amalan-amalan ibadah yang lain seperti sedekah, baca Quran, silaturahim, mudah memaafkan kesalahan orang, mudah tasamuh, dan begitu seterusnya dari amal-amal saleh. Karena Nabi SAW juga mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang 10, maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Siapapun yang beramal saleh, maka amal itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu tahu bahwa jangan melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa di hari Arafah itulah Nabi Adam alaihi salatu wassalam melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh keturunannya. Adam dan seluruh keturunannya mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di alam arwah, di alam ruh. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, kemudian diperjumpakan dengan Hawa di Arafah, maka disebut Arafah itu karena mengenali. Adam mengenali Hawa, Hawa mengenali Adam, maka dalam bahasa Arab disebut Arafah. Lah di tempat pertemuan Adam dan Hawa itulah Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak Adam. Kemudian keluar ruh dari pundaknya yang akan menjadi cikal bakal anak turunannya dari sejak itu sampai kiamat dibangkitkan. Maka kemudian Allah kumpulkan semua ruh-ruh turunan Adam yang akan menjadi cikal bakal turunannya itu, dan Allah pun mengadakan perjanjian di situ. Dan perjanjian ini tertuang kalau antum baca dalam surah Al-A'raf ayat 172 173, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah mengatakan, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua kita di alam ruh sejak itu sampai hari ini akan terus mengatakan, qalu bala syahidna, ya kami mengetahui bahwa engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami. Artinya bahwa kalau kita kemudian lewat di hari Arafah, hendaklah ingat dengan perjanjian ini, bahwa kita sudah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan senantiasa mengakui bahwa Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah. Maka kalau kita diingatkan ke situ,
Berarti kita diingatkan dengan tauhid. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jangan pula melakukan kesyirikan yang menjadikan batal perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dorongan di hari Arafah adalah jangan melakukan kesyirikan dan terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Di antara faedah hari Arafah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.